Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Pagi, Pak. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua? Alhamdulillah baik. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang pola-pola hereditas pada manusia. Saya cek kehadiran peserta didik terlebih dahulu ya. Araka, Hadir, Pak. Audia, Hadir, Pak. dan yang terakhir adalah Vito Dwi Mahardian. Hadir, Pak. Ya, selain saya cek kehadiran secara manual, tadi saya sebut satu persatu, nanti di akhir proses pembelajaran, saya tolong dibantu anak-anak untuk mengisi link Google Form ya, di Google Classroom untuk mengisi daftar hadir. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mohon saya dibantu Ananda Belva untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta didik dimohon untuk berdiri terlebih dahulu. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memulai masuk kepada materi, saya minta tolong kepada seluruh peserta didik untuk menyiapkan diri dengan baik ya. Menyiapkan alat tulis dengan baik, kemudian memeriksa kerapian diri dengan baik, kondisikan lingkungan sekitar belajar anak-anak sudah dalam kondisi baik, dan saya mohon anak-anak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini dari awal hingga akhir dengan disiplin dan tertib. Kita mulai kegiatan pembelajaran ini, saya share screen terlebih dahulu. Hari ini kita akan membahas tentang hereditas pada manusia. Sebelum kita lebih lanjut untuk mendiskusikan tentang hereditas atau kelainan menurun pada manusia, di sini saya sajikan gambar ya. Gambar ini adalah sebuah keluarga, di sini ada ayah, ibu, dan 2 orang anak. Mengapa orang tua berkulit gelap bisa memiliki anak yang berkulit putih? Normal karir. Itu yang membawa gen kelainan meskipun tampak luar tidak menunjukkan kelainannya. Oke, sebenarnya di sini Daniel tidak mengalami kelainan ya. Hanya saja pigmen warna kulitnya itu berkurang dibandingkan dengan pigmen warna kulit orang tuanya. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya dengan hukum Mendel dan penyimpangan semu hukum Mendel yang kita kenal dengan istilah polimeri. Selanjutnya di sini ada sebuah keluarga, ada suami istri, kedua-duanya terlihat normal, sama sekali normal. Bagaimana mungkin seorang ayah dan ibu dalam kondisi normal, tidak sakit albino, kok bisa memiliki anak yang menderita albino? Di dalam gen orang tuanya yang resesif itu ada gen albino. Ibunya A besar A kecil, terus ayahnya A besar A kecil, terus diturunin jadi ada A kecil yang jadi albino itu. Nah, berarti yang gen A kecil tadi nurun dari orang tua ke Nadira dan Nadia ini. Kita akan membahas lebih detail tentang kelainan menurun pada manusia. Silahkan Anda menyimak dan merenungkan apa manfaat dalam mempelajari materi ini. Yang pertama, mengetahui pola pewarisan kelainan menurun pada manusia sehingga dapat menentukan langkah sebagai upaya untuk menghindari kelainan menurun tersebut. Ini manfaat yang pertama. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan hari ini adalah melalui kegiatan mengamati gambar dan membaca deskripsi pada media PowerPoint serta diskusi kelompok, peserta didik dapat menelaah contoh kelainan menurun pada manusia terpaut autosom yang bersifat resesif dengan benar. Nah, adapun urutan kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan, yang pertama adalah pendahuluan, tadi sudah kita sampaikan di awal. Nah, sekarang kita masuk ke materinya ya, sebagai pengantar di sini
saya tampilkan karakteristik kelainan menurun pada manusia. Yang pertama adalah kelainan menurun pada manusia ini pada umumnya tidak dapat disembuhkan. Mengapa? Mungkin karena itu bawaan dari gen orang tuanya ya, Pak. Ya, bawaan dari gen orang tua. Oke, sekarang kita coba lihat peta pewarisan kelainan menurun pada manusia. Di sini, kelainan menurun pada manusia itu bisa terpaut autosom, juga bisa terpaut gonosom. Nah, selanjutnya nanti kita akan membagi kelas kita menjadi 4 kelompok. Untuk kelompoknya kemarin sudah saya informasikan di grup kelas ya. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapatkan 2 topik untuk diskusi kelompok. Saya ambil contoh kasus 1. Di sini ada gambar yang menunjukkan seseorang mengalami kelainan warna kulit, rambut menjadi putih, pucat atau sangat terang, serta tidak memiliki pigmen warna mata. Silahkan nanti kalian dalam kelompok menganalisis, menelaah dengan detail apa nama kelainan ini, penyebabnya apa, karakteristiknya seperti apa, proses pewarisannya seperti apa, maupun dampak dari kelainan ini pada penderita. Kemudian hasilnya dituangkan pada LKPD dan PowerPoint. Untuk lebih detail terkait dengan kasus-kasus tersebut, nanti setelah ini anak-anak bisa mendownload LKPD yang sudah saya rilis di Google Classroom. Selanjutnya, setelah ini kita akan membagi kelas kita menjadi 4 kelompok, dan setiap kelompok nanti akan masuk ke breakout room Zoom. Saya ingatkan kembali untuk kelompoknya, kelompok 1 itu ketua kelompoknya Rifki Dava ya. Untuk kelompok 2, ketua kelompoknya Araka. Untuk kelompok 3, ketua kelompoknya Akhtar Ilham, dan untuk kelompok 4, ketua kelompoknya adalah Nathan. Untuk pembagian kasus dari setiap kelompok adalah sebagai berikut. Untuk kelompok 1, memecahkan kasus 1 dan 5. Untuk kelompok 2, memecahkan kasus 2 dan 6. Untuk kelompok 3, memecahkan kasus 3 dan 7. Sedangkan untuk kelompok 4, memecahkan kasus 4 dan 8. Baik, silakan anak-anak sekalian untuk masuk ke roomnya masing-masing ya, breakout roomnya masing-masing. Ya, baik anak-anak sekalian, sudah masuk di room 1 ya, silakan nanti kalian berdiskusi. Wah, ini sudah mulai bekerja ya, di sini di kelompok 2, PPT-nya sudah mulai disisir jadi nih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana nih perkembangan diskusinya? Wah, ini sudah bikin. Oh, ini pakai Canva ya kelompok 3 ini? Iya, Pak. Biar ada animasinya. Oke. Oh, kelompok 4 silakan anak-anak melanjutkan untuk berdiskusi. Ini waktunya kurang lebih tinggal 2 menit. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, kita sudah melaksanakan diskusi kelompok dengan baik. Nah, saatnya kita akan melaksanakan kegiatan presentasi ya. Nanti untuk kegiatan presentasi kita akan menggunakan Padlet. Kita mulai presentasi dari kelompok 1 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban dari kasus 1 dan kasus 5. Albino. Albino merupakan sebuah kondisi di mana seseorang memiliki kelainan warna kulit dan rambut menjadi putih, pucat, atau sangat terang. Oke, baik ya. Sangat bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Kita kasih aplaus dengan tepuk tangan yang luar biasa ya untuk kelompok 1 ya. Sangat bagus presentasinya, sudah sangat lengkap sesuai dengan pemecahan-pemecahan kasus yang tadi sudah kita berikan di awal. Albino itu adalah kelainan menurun pada manusia yang terpaut autosom dan bersifat resesif. Kita lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas kelainan pada manusia terkait autosom. Pada kasus 2, kami akan membahas tentang anemia sarkoidosis. Anemia sarkoidosis adalah kelainan genetik yang menyebabkan bentuk sel darah merah
menjadi tidak normal. Jadi sangat bagus, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok 2 ya, sangat baik sekali ya. Tadi saya tegaskan saja untuk anemia sel sabit itu bersifat resesif ya. Kita lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Polidaktili adalah kondisi medis yang ditandai dengan adanya tambahan jari, tangan atau jari kaki sejak lahir. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Ini juga sangat bagus, tampilan PowerPoint-nya juga bagus, presentasinya juga bagus. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, boleh satu saja kalau misalnya ada. Saya mau tanya, di masa sekarang kan makanan sehat pun banyak yang mengandung pengawet. Caranya mengatasi makanan untuk kehamilan seseorang itu diganti makanan seperti apa, Pak? Jadi kalau buat makanannya harus memenuhi nutrisi yang penting seperti asam folat, protein, zat besi, kalsium, vitamin A, yodium, dan omega 3. Baik, yang terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus 4, seperti terlihat pada gambar, terjadi pemendekan jari pada alat gerak yang bisa terjadi pada tangan maupun kaki. Baik, tadi sudah disampaikan brachidaktili kalau dalam kondisi homozigot dominan dia letal ya, B besar. Penderita akan memiliki genotipe B besar B kecil, kalau normal B kecil gitu ya. Baik, saya kira sudah lengkap semua, sangat bagus sekali untuk presentasi dari kelompok 1, 2, 3 maupun 4 ya. Oh ya, kalian nanti boleh memberikan ini ya, like atau komen di Padletnya ya, Padlet Milik Teman, dikasih komen yang bagus, dikasih like atau dikasih love ya, sebagai wujud kita menghargai dan memberikan apresiasi terhadap hasil karya teman-teman kita gitu ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, silakan salah satu peserta didik untuk membuat kesimpulan dan refleksi terkait materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian bagian mana yang paling disukai, apa yang belum dipahami, dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk sukses pada pembelajaran berikutnya. Dari saya, Pak, kesimpulan dari saya bahwa penyakit yang dibawa sama Jen itu nggak bisa sembuh, tapi kita bisa menghindari itu, kayak cek dulu ke dokter tadi. Terus yang paling disukai itu nurunin pewarisannya itu. Jadi kan kita bisa tahu nanti rasio-rasionya itu berapa gitu. Terus untuk sukses di pelajaran ini dibaca lagi pasti yang tadi, sama kayak belajar ilustrasi-ilustrasinya supaya lebih paham, sama belajar biar lebih bisa buat nurunin pewarisannya itu. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, silahkan kalian mengupload PowerPoint yang sudah kalian kerjakan bersama dengan kelompok tadi di Google Classroom ya, sudah saya sediakan link Google Form-nya. Kemudian untuk LKPD peserta didik nanti juga bisa diupload di link Google Form di Google Classroom. Nanti akan saya rilis soal evaluasi untuk kalian kerjakan terkait dengan materi ini. Ada 5 nomor, nanti waktunya 30 menit. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari materi tentang pewarisan sifat yang terkait dengan kelainan menurun pada manusia yang terpaut gonosom dan pewarisan sifat golongan darah. Untuk itu nanti silahkan kalian mempelajari materi ini dulu di rumah, sehingga pada waktu pembelajaran berikutnya bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu untuk kegiatan diskusi kita hari ini. Sebelum kita akhiri kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Tadi peserta didik yang paling aktif di kelas, Octavia Diah ya. Silahkan Octavia Diah untuk membantu saya berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar yang pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Oka. Hari ini kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu buat kalian, tetap semangat ya. Terima kasih, Pak. Baik.